wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Muardi. Ketemu lagi dengan acara live streaming seputar info kesehatan anak Muardi Asah Asuh Asih. Anak sehat, anak hebat, anak sehat, Indonesia hebat. Bersama saya Dr. Lintang spesialis anak. Hari ini akan menemani ayah bunda dan juga Sobat Muardi 1 jam ke depan. Tentunya dengan topik-topik yang sangat menarik. Hari ini kita sudah kehadiran narasumber, yaitu Dr. Fadilah spesialis anak, konsultan. Ya, selamat pagi Dok. Selamat pagi Dr. Lintang. Nah, sehat ya Dok? Alhamdulillah. Semangat selalu ya Dok ya, walaupun di tengah pandemi COVID ini Dok. Ya, hari ini kita akan membahas topik tentang keterlambatan bicara pada anak. Apa sih keterlambatan bicara pada anak? Bagaimana sih kita mengenalinya? Karena seringkali ya Dok ya, di ibu-ibu nih, ayah bunda seringkali banyak keluhan ya Dok, anak saya umur sekian nih belum bisa bicara, umur sekian belum bisa bicara, atau baru bisa ngomong kata-kata tertentu saja gitu ya Dok ya. Nah itu kan seringkali dijumpai. Nah ini topiknya menarik sekali, kita sudah kehadiran Dr. Fadilah. Ini adalah konsultan neurologi anak atau saraf anak. Jadi pas banget dengan topik yang akan kita sampaikan hari ini. Sebelumnya saya sapa dulu ya untuk teman-teman yang di Instagram maupun di Facebook. Yang di Instagram belum keluar ya. Yang di Instagram belum keluar. Jadi saya sapa dulu yang di Facebook. Di Facebook juga belum keluar ya. Silakan untuk ayah bunda Sobat Muardi bisa klik di kolom komentar baik di Facebook maupun di Instagram. Kalau ada pertanyaan yang akan mau disampaikan, mumpung ada pakarnya nih hari ini, tentang topik keterlambatan bicara. Ya Dok, ya. Dr. Fadilah nih, kita mau masuk ke dalam. Oh ini sudah ada nih Dok, sebelum kita masuk sudah banyak sekali yang bergabung di Instagram. Dari Walwell, Ardian, Miftah, Sofinesia, Govi Puspitasari, ya. Dr. Fadilah dan Dr. Lintang, Dr. Hits. Ya, terima kasih. Terus ada Farida Silva Brilianisa, ya. Terima kasih yang sudah bergabung di Instagram. Kalau ada pertanyaan silahkan klik di kolom komentar. Kita bahas tuntas hari ini tentang topik keterlambatan bicara pada anak. Ya Dok, sebelum kita masuk ke kolom komentar nih Dok, saya mau nanya Dok. Sebenarnya anak itu dikatakan terlambat bicara itu kalau apa sih Dok? Baik, kalau kita kan harus tahu secara normal milestone-nya dulu ya Dokter Lintang ya. Jadi misalkan anak itu usia 2-3 bulan itu udah bisa dililing kalau kita bilang. Jadi sudah bahasa Jawa ya Dok. Iya, gitu jadi ya? bisa merespon saat kita ajak komunikasi. Misalnya kita ajak tertawa, itu dia sudah bisa membalas itu sekitar usia 3 bulan. Kemudian usia 6-7 bulan itu dipanggil dia akan menoleh. Jadi kalau di rumah sakit yang besar, rumah sakit yang sudah ini, kita bayi baru lahir itu sudah screening pendengaran. Tetapi memang belum semua rumah sakit mencakup. Idealnya screening pendengaran itu dilakukan sebelum usia 6 bulan. Dan untuk tata laksananya kurang dari 1 tahun. Jangan sampai nih ternyata anaknya dikira telat bicara saja ternyata gangguan pendengaran. Nah kemudian untuk usia 1 tahun itu anak harus sudah bisa menunjuk. Jadi misalkan dia ingin sesuatu dia udah bisa nunjuk itu. Misalnya cuma nunjuk tak belum bilang itu gitu tidak apa-apa. Itu masih normal ya Dok walaupun masih hanya normal menunjuk ya. Atau babbling, harus sudah bisa babbling, mama, papa. Atau setidaknya ada satu kata yang berarti, misalnya mama, papa, mam, gitu. Atau dia juga mulai bisa menunjukkan ketertarikan tadi dengan cara menunjuk itu. Itu yang perlu kita waspadai sebagai orang tua. Tetapi kalau kita sebagai dokter tentunya lebih sebelum itu kita harus sudah mewaspadai. Jadi paling nggak 6 bulan itu kalau dipanggil dia sudah menoleh ya Dok? Menoleh saat dipanggil namanya. Ya, bisa menoleh. Jadi bisa dites dulu nih untuk ayah bunda di rumah ya. Kalau punya bayi di rumah bisa dites dulu nih. Kalau umur 2-3 bulan dililingnya seperti apa Dok biasanya Dok? Misalnya kita ngajak ngobrol saat habis mandikan, itu dia sudah mulai bisa tersenyum. Oh, dia ada respon ya? Ada respon. Kontak sosialnya sudah mulai muncul. Jadi istilahnya kontak sosial ya Dok. Jadi dia sudah dililing tuh sudah mulai ada senyuman. Dia sudah bisa melihat kan ya Dok ya umur sekian ya.
Sebenarnya bayi baru lahir itu sudah bisa melihat, sudah bisa mendengar, tetapi masih samar-samar. Jadi belum, ya kayak kita bangun tidur masih samar-samar, belum kelihatan semua gitu. Masuk ayub-ayuban. Iya. Ya, terima kasih Dokter Fadila. Nah, kemudian Dok, itu kan yang perkembangan normal ya Dok. Iya. Kalau dikatakan terlambat itu seperti apa Dok? Kalau Misalnya kalau misalkan bicara tuh anak tuh dikatakan terlambat 1 umur berapa? tahun belum babbling, Hmm. 1 tahun belum bisa nunjuk, itu harus hati-hati. Mungkin ada keterlambatan gitu. Jadi kalau terlambat bicara itu sebenarnya banyak faktor. Banyak Apakah faktor, ya? otak saja yang berperan atau faktor lain? Misalnya oromotornya kita harus tahu. Jadi mulutnya ada masalah apa enggak, matanya, telinganya ada masalah apa enggak, baru nanti ke otaknya. Oh, jadi keterlambatan bicara pada anak itu belum tentu hanya kurang stimulasi istilahnya Dok, Iya. ya? Tapi juga pastikan dulu ada gangguan anatomi atau tidak ya Dok, Iya, ya? jadi Gitu ya? misalkan ternyata dia belum bisa mengunyah, kontrol mulutnya belum bagus, atau lidahnya belum bagus juga kontrolnya dilihat. Biasanya kalau di area mulut tuh lebih banyak artikulasi ya, bukan belum bisa ngomongnya. Kalau misalnya belum bisa bicara juga ada masalah gangguan pendengaran juga bisa ya Dok ya? Bisa, jadi kan anatomisnya tadi ya, makanya gangguan pendengaran itu paling cepet dicek itu baru lahir. Baru Ada lahir? tidak Oh, ya? bisa ya, Dok? Jadi screening bisa dengan OAE namanya. Nah, sebelum 6 bulan idealnya harus sudah dilakukan tes pendengaran kalau memang kita curiga. Sebenarnya screening itu tidak hanya kita curiga, tetapi seharusnya semua bayi harus dilakukan screening pendengaran sebelum usia 6 bulan. Berarti pemeriksaannya ke dokter anak ya Dok? Atau Iya, dokter anak bisa, dokter THT juga bisa. Biasanya kalau di rumah sakit yang besar itu begitu lahir, saat kita menerima buku KIA juga sudah ada hasil tes pendengaran screening awal. Ya, menarik sekali Dok. Ini saya sapa dulu nih yang di Facebook ya. Di Facebook ada Diah Sri Untari dari Papua. Wah, dari Papua hadir. Terima kasih Mbak Diah Sri Untari yang di Facebook. Semoga bermanfaat ya hari ini, dari Papua loh, dari Sabang sampai Merauke nih kita. Penggemarnya Muardi Asah Asuh Asih ya. Ya, ini ada pertanyaan Dok di Instagram dari Aca Aco. Assalamualaikum Bu Dokter, anak saya umur 3 tahun, sudah banyak bicara tapi masih cadel. Apa harus diterapi ya Dok ya? Ya, waalaikumsalam. Sebenarnya kalau cadel itu masuknya gangguan artikulasi. Dengan latihan kita ngajari bicara yang benar, beberapa bisa bagus. Misalkan kalau dia bilang susu itu cucu, kita tidak boleh ikut-ikutan bilang cucu. Iya. Jadi karena kalau masih kecil kan lucu ya, jadi kita ikut-ikut pengen seperti itu. Padahal sebenarnya cucu ikut-ikutan. Iya, padahal sebenarnya kita ngajari bicara yang benar, makan susu, minum susu. Nah, kalau memang tidak ada gangguan di oromotor, boleh tidak terapi. Tapi kalau memang ada gangguan di oromotor, yang tahu kan nanti dokter, mungkin diperlukan terapi. Tetapi kalau cuma cadel-cadel sedikit, sepertinya nggak masalah ya, kan tidak mengganggu bicaranya dia, kecuali kosmetik, asal dia bicaranya lancar. Oh gitu. Jadi yang jadi masalah misalkan bicaranya kebalik-balik atau bicaranya benar-benar hilang semua kata-katanya itu rusak, nah itu baru diterapi. Oh gitu. Jadi kalau hanya cadel nggak masalah ya. Nggak Tapi dia masalah. ceriwis nih sebenarnya. Iya, tapi cadel nggak masalah. Nanti tinggal diperbaiki seiring bertambahnya usia. Asal kita nggak ikut-ikut, insya Allah bisa. Oh, jadi tergantung nih dengan pola pengasuhan kita ya Iya. Dok ya. Jadi kalau Iya. pas saat mengajari bicara anak, jangan ikut-ikutan bahasa Iya. anak ya. Sebisa mungkin dengan bahasa yang normal ya. Iya. Makan, maem gitu ya. Susu, cucu, ya jangan ikut-ikutan gitu Iya. ya. Ya, terima kasih dari Aca Oco. Terima kasih nih juga yang sudah bergabung. Oh, ada lagi pertanyaan Dok di Instagram. Saya sapa dulu yang lain nih, dari Iqbal Indar. Terima kasih lambaian tangannya ya. Terima kasih lambaian tangannya. Dari Bunda Dewi Kakak, Dok, anak saya usia 22 bulan, baru bisa beberapa kata. Misal ayah, mam, mudah, kosakata, belum banyak, masih sering bahasa isyarat.
padahal sudah bilang ayah, baiknya gimana ya dok? Nah ini 22 bulan ini baru bisa babbling ya dok ya berarti ya? Iya, berarti tapi dia sudah ada kata-kata yang jelas. Jadi kalau 18 bulan itu kata-katanya kurang lebih 10 itu sudah ada kalau yang cepat ya. Nah 2 tahun, 24 bulan itu batasannya 100 sampai 200 kata sebenarnya. 2 tahun? 2 tahun. Nah sekali dia bisa itu cepat sebenarnya anak-anak. Tergantung yang pertama interaksinya banyak enggak, interaksi sosial. Interaksinya bagus enggak. Jadi kalau anak hanya dibiarkan sendiri, pengasuhnya tipenya diem, tentu kosakatanya tidak akan lihat screen time-nya terlalu lama ya. Screen time juga terlalu lama, itu juga akan menjadi masalah. Jadi coba perbanyak aktivitas interaksi sosial. Jadi diajak ngobrol, minimalkan screen time agar muncul komunikasi. Karena sebenarnya dia mengerti memakai bahasa isyarat asal pendengarannya bagus. Nah ini. Itu dokter Lintang. Perlu stimulasi ya dok ya? Ya, stimulasi, interaksi diperbagus agar komunikasi 2 arah tetap jalan. Sebenarnya screen time itu tidak masalah, asal dipakai untuk interaksi dan belajar. Yang jadi masalah saat anak diberi screen time, tapi kita tinggal kemana-mana. Atau itu dia dok, kadang-kadang anak dikasih lihat YouTube atau di TV, iya kita masak, ngepel, nyapu gitu. Nah itu yang tidak boleh. Tetapi kalau misalkan nih kita di samping anaknya, kita belajar, wah lihat nih Budi sedang bermain bola, coba kakak ambil bolanya. Nah itu boleh pakai. Jadi tetap harus ada interaksi 2 arah ya dok ya. Kan bisa untuk sarana belajar ya sebenarnya ya manfaatnya. Ya terima kasih, semoga terjawab ya dari Bunda Dewi. Ini ada lagi dari Instagram pertanyaannya. Dari Mama Triona Nana, dok, anak saya usia 2 tahun, bulan Februari nanti. Sudah bisa bicara mama, papa, maem. Anaknya sangat ceriwis tapi nggak jelas artinya. Pendengaran normal, apakah harus terapi bicara atau bagaimana ya dok ya? Jadi gini, terapi bicara itu dipakai kalau sudah banyak kata-kata tapi belum jelas, seperti ini. Kalau yang tadi kan jelas cadel ya, kata-katanya sudah banyak. Kalau ini kata-katanya banyak tetapi belum jelas, sudah mulai beberapa kelihatan maknanya, diperlukan terapi bicara tetap. Jadi artikulasi itu juga butuh terapi bicara dok maksudnya? Iya, namanya di terapi bicara sebenarnya. Tetapi kalau ternyata nanti dilihat, kan harus lihat anaknya dulu nih, kontak matanya belum bagus gitu ya nggak bisa langsung terapi bicara. Jadi tergantung ada kelainan yang lain atau tidak ya? Ya. Paling sering yang ini ya dok, autis ya? Ya, kalau autis kontak mata tidak ada. Kemudian dia suka kegiatan yang repetitif, suka mengulang-ulang, sering flapping, atau jelasnya itu dia sering banget bahasa planet gitu itu. Oh seperti itu. Jadi bisa. Tidak ada kata-kata yang jelas atau hilangnya kemampuan bahasa pada usia berapapun. Ya semoga terjawab ya dari Mama Trio Nana. Ada lagi pertanyaannya? Ya silahkan yang sudah bergabung di Instagram yang mau bertanya ya, di Facebook ini juga sudah banyak mulai yang hadir. Kebak Keramat hadir, Mojo MG9 Mojo Songo MG9. Terima kasih yang dari MG9 sudah hadir, dari Solo, dari Dr. Anang Girimulyo ya. Selamat pagi dok, terima kasih sudah bergabung nih dengan kita hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan ya dok diketik di kolom komentar. Ya terima kasih ya dok. Tadi sambil menunggu pertanyaan nih dok, sebenarnya untuk anak-anak yang terlambat bicara, tadi ada anak umur 3 tahun dia belum bisa bicara sama sekali, itu kan berarti sudah terlambat ya dok? Iya. Itu harus kemana sih sebenarnya dok? Harus diapain dulu nih? Oh ya, yang pertama tidak boleh denial. Oh anak saya cuma telat kok, nanti aja, jangan seperti itu. Itu kadang-kadang orang tua seperti itu. Nanti kakaknya dulu juga terlambat dok. Paling nanti juga bisa ngomong gitu ya. Dibawa ke ahlinya, ke dokter anak terdekat, biar dilihat benar enggak anaknya itu normal atau memang ada gangguan. Kalau normal ya alhamdulillah, tapi kalau ada gangguan tentu segera dilakukan tindakan yang tepat secepat mungkin. Gitu. Berarti tindakannya paling sering biasanya apa dok untuk tindakannya? Terapi bicara kah atau ada tindakan yang lain? Idealnya semua gangguan bahasa kita harus tes pendengaran dulu. Oh gitu. Ya, kalau memang dia sudah punya hasil tes pendengaran, baru kita bisa menentukan. Misalkan dia normal tes pendengarannya, kita bisa mulai
interaksinya bagus apa enggak. Nanti biasanya dokter anak kerjasama dengan dokter rehab medik misalkan. Nah, dengan dokter rehab medik kita menentukan apakah dia bisa langsung masuk terapi wicara atau harus okupasi dulu untuk memperbaiki interaksinya. Kontaknya harus diperbagus dulu. Kalau anaknya masih jelalatan, belum mau kontak sosial, tidak ada kontak mata, tidak ada interaksi yang bagus, tentunya kita harus memperbaiki dulu dengan terapi namanya sensori integrasi atau okupasi. Jadi pertama pastikan dulu dia tidak ada gangguan pendengaran ya, Dok, ya. Kemudian kontaknya bagus apa tidak, berapa banyak kata-kata yang muncul tetapi belum jelas, atau kata-katanya sudah banyak tetapi belum jelas, atau sudah banyak tetapi tidak ada maknanya, misalnya mama-mama tapi hanya sekedar babbling, tidak memanggil mama misalkan. Kalau sudah umur 3 tahun tentunya itu sudah dikatakan terlambat bicara. Jadi 3 tahun kan harusnya dia sudah mulai bisa bercerita dengan bahasa yang sederhana, dengan kalimat pendek misalkan. Sudah bisa bercerita ya? Iya. Kalau umur 2 tahun sudah bisa nyanyi ya, Dok? Sudah, tapi mungkin belum lengkap ya. Kalau itu yang pintar sudah bisa, tetapi batasannya tadi setidaknya kalau 2 tahun itu minimal 100 sampai 200 kata dia sudah mengerti. Dia sudah bisa mulai membentuk kalimat ya, Dok? Iya, kalimat sederhana. Kalimat sederhana walaupun masih cadel-cadel gitu ya, Dok? Mama, ayo main misalkan. Ya, menarik sekali, Dok. Ini ada pertanyaan di Facebook tadi. Dari Anggita Pratami, hadir Dok, Bangka Belitung, dari Mbak Oktarina, hadir ya, terima kasih yang sudah bergabung di Facebook ya. Ada pertanyaan di Facebook tadi? Oh ya, ya Dok, sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan ini di Facebook nih Dok. Kalau misalnya sebenarnya kalau pasien-pasien, anak-anak yang dengan keterlambatan bicara tuh, kadang-kadang kan orang tua nggak aware. Iya. Lebih baik dimasukkan ke sekolah aja deh gitu. Anak umur 3 tahun belum bisa bicara, mending masuk sekolah aja deh. Kakaknya dulu juga gitu. Ada sih ada beberapa kasus ya keluarga yang memilih seperti itu. Nah itu sebenarnya rekomendasinya bagaimana Dok? Apakah sebaiknya memang ya udah masuk sekolah aja, masuk PAUD gitu. Jadi sebenarnya gangguan bicara itu kan banyak jenisnya. Kalau kebetulan dia tipenya yang cuma fungsional, memang dia akan bicara pada waktunya. Apalagi ada tipe yang familial, misalnya ayahnya memang benar dulu telat, anaknya juga ikut telat. Jadi keturunan begitu Dok? Bisa, tapi sebenarnya hanya sedikit Dokter Lintang. Tapi tetap kita tidak boleh mikir itu dulu sebelum yang lain disingkirkan. Jadi jangan sampai nih ayahnya telat, anaknya telat, enggak apa-apa, denialnya yang berperan kan, karena kan malu datang ke tempat terapi, kok anak saya di terapi nggak ada apa-apa gitu ya. Ternyata nanti datang-datang usia 5 tahun kok belum bisa ngomong, ternyata autis misalkan. Iya, jadi jangan sampai terlambat. Nah, mendingan langsung datang ke fasilitas kesehatan terdekat, dideteksi secepat mungkin. Jadi kalau usia 3 tahun tentunya kan sudah telat. Sebenarnya autis sendiri pun bisa dideteksi saat usia 18 bulan. Kalau dokternya jeli itu 18 bulan sudah bisa kelihatan. Tidak ada kontak mata, anaknya interaksi tidak bagus. Kita harus hati-hati. Jadi nanti saat datang vaksin berikutnya bisa kita observasi lagi, misalkan itu. Ya, terima kasih Dokter Fadilah. Ini menarik sekali, banyak pertanyaan Dok di Instagram dari Silva Jun. Di Instagram, Dok, sebaiknya kita menstimulasi agar anak tidak terjadi keterlambatan bicara usia berapa bulan? Metode seperti apa untuk memulai menstimulasinya? Terima kasih. Ya, ini pertanyaan curhatan para orang tua nih, Dok. Oh ya. Jadi sebenarnya kita menstimulasi itu sesuai milestone. Misalkan usia 2 bulan. Milestone itu apa, Dok? Milestone itu perkembangan normal. Perkembangan normal. Ya, jadi misalkan usia 2-3 bulan sudah bisa ada senyum sosial misalkan. Jadi kita ngajak ngobrol itu dalam jarak kurang lebih 20-30 cm di depan anak. Jadi merangsang penglihatan, merangsang pendengaran, juga merangsang kemampuan bicaranya. Nanti usia... Jadi walaupun bayi itu sebenarnya diajak ngobrol aja. Tidak apa-apa, diajak ngobrol sebanyak mungkin, tatap-tatapannya sebanyak mungkin. Usia 4-5 bulan kan sudah banyak ketawa. Mulai diajari ciluba. Ya, terus sambil tepuk tangan. Lagu yang setidaknya lagu zaman kita kecil dulu tuh
balonku ada 5, topi saya bundar, itu untuk sebenarnya melatih dia. Oh, kepala itu ini, pakai topi itu kan berarti kepala, bentuk bulat seperti ini. Jadi cuma isyarat, tapi lama-lama dia akan mengerti. Jadi walaupun bayi dia juga belum bisa membalas omongan kita, tapi tetap jadi harus diajak tetap ngobrol ibunya, mamahnya harus sebanyak mungkin mengajak interaksi. Misalkan sebelum bubuk, lullaby, dinyanyiin lagu-lagu, atau diajak ngaji, atau diajak berdoa, atau didongengkan, itu bagus sekali untuk merangsang dia. Berapapun usianya bagus, apalagi kalau misalkan sekarang kan banyak tuh buku-buku untuk anak itu yang dari kain, softbook. Softbook. Nah itu nanti kita sambil dongengin, anaknya memperhatikan, kalau dia memang memperhatikan, kita tarik. Jadi kita tarik perhatiannya sambil diajari pelan-pelan. Kalau dia nggak suka, ya jangan dipaksa. Nanti kita ganti lagi. Mungkin misalkan anaknya cowok senangnya dinosaurus, ya kita ambil metode media yang ada dinosaurusnya biar dia tertarik belajar. Gitu. Jadi kadang-kadang tuh orang tua pengennya anaknya diajari langsung membaca. Iya. Sebenarnya baca tulis itu usia sekolah. Usia sekolah ya, Dok. Iya, jadi SD itu balik kayak saya dulu SD. Jadi SD itu baru belajar membaca. Bukan membaca sebagai tes masuk SD. Idealnya seperti itu. Iya, idealnya seperti itu, dan yang paling baik adalah meningkatkan minat dulu ya, Dok. Iya, minatnya dibacakan aja ceritanya. Kadang-kadang anak-anak kayak nggak gagas nggak perhatian, nggak gitu. memperhatikan. Kalau berarti dia nggak minat. Kalau nggak minat nggak usah dipaksa. Kita ambil metode lain yang mungkin dia ini, misalkan play role. Kita bawa mobil-mobilan 2, dia kok tertarik. Misalnya kita mainkan mobilnya sambil bercerita. Misalkan, ayo kita naik mobil. Mobilnya kita arahkan ke boneka. Wah, kita pergi ke kebun binatang. Itu kan sebelum mengenalkan kata-kata. Jadi saat kita mengenalkan kata-kata tuh bukan bilang, ini apel loh, Dek, ini apel gitu, enggak. Tetapi sambil bercerita. Ya, semoga terjawab pertanyaannya ya dari Mbak Silva Jun di Instagram. Ada lagi pertanyaan di Instagram, Dok, dari Briano. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah pernah ada studi yang membandingkan kemampuan bicara pada bayi yang mendapatkan ASI eksklusif atau yang mendapatkan sufor? Atau hanya dari perbedaan stimulasi saja? Ya, tetap ya, balik ya. Namanya kemampuan itu kan asah, asih, asuh. Misalkan pola pengasuhannya seperti apa? Asahnya itu dari stimulasi, asihnya kita memberi makanan dan yang lain. Nah, sebenarnya kita tidak boleh seperti ini nih. Nanti saya bilang, wah, ASI ternyata lebih tinggi. Sebenarnya enggak. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi, kita tidak bisa melihat langsung. Hanya dari satu faktor ya, Hanya Dok, dari satu faktor. Misalkan dikasih ASI eksklusif tapi anaknya enggak pernah dijak ngomong, kan juga sama aja. Tidak pernah distimulasi ya. Tidak pernah distimulasi dengan pembantunya, dengan pengasuhnya saja. Ternyata pengasuhnya juga tipenya pendiam atau cuma ditinggal di kamar dikasih mainan. Padahal ASI eksklusif loh, misalkan seperti itu, pakai ASI perah. Tentu tidak akan berperan banyak. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi. Nah, Dok, nyambung nih pertanyaannya Pak Brian. Ada beberapa cerita. Kabarnya kalau misalnya anak yang pemberian makannya itu tidak sesuai teksturnya, tidak sesuai dengan usia, apakah itu juga mempengaruhi dari kemampuan dia bicara, Dok? Jadi misalnya suka dimut atau misalnya makannya teksturnya masih anak umur di atas 1 tahun masih dikasih bubur terus ya, bubur tim atau bubur yang lembut, bubur susu terus, karena memang mungkin orang tuanya repot, lebih enak. Lah kalau makan nasi dimut, Dok, jadi lebih cepat kalau makannya bubur. Jadi orang tuanya enak ngasih makannya bubur, langsung langsung lep gitu. Iya. Itu apakah mempengaruhi kemampuan bicara, Dok? Ya, kemampuan bicara kan banyak faktor seperti tadi ya, tidak hanya otak saja, tetapi kemampuan oromotor. Kalau misalkan dia makan bubur tapi tidak ada kelainan oromotor, sebenarnya tidak masalah. Misalkan ada anak yang sampai segede nggak makan nasi, misalnya bule itu kan makannya cuma roti ya, kalau dipikir-pikir ya. Tetapi sebenarnya kita bisa ngecek kalau dia hanya makan dimut, makan kasar dia muntah, berarti kan ada sesuatu di oromotor. Nah itu mungkin berhubungan dengan gangguan bicaranya dia. Tetapi kalau dia sebenarnya mampu tapi tidak mau, kan beda. Apakah tekstur makanan yang kita berikan itu tidak enak rasanya? Kan bayi juga punya
Diicip indra dulu ya pengaca. Iya, ya kayak kita lah tiap hari makan nasi sama lauk, bosen sekali-sekali pingin mie ayam. Nah, mungkin nanti di mood cuma nggak ditelen-telen, apakah rasanya sudah enak, apakah ternyata karena wah pakai metode lama tidak boleh gula garam sama sekali, jadi rasanya cuma hambar, nggak suka, jadi cenderung di mood gitu. Jadi praktek pemberian makannya mungkin yang barangkali diperbaiki. Nanti sama dokter Sandi kalau itu topik yang mendatang nih dok. Kita akan membahas tentang feeding rules atau aturan pemberian makan. Ada pertanyaan lagi nggak di Instagram? Sudah ada pertanyaan lagi? Belum. Jadi tadi ya semoga terjawab pertanyaannya dari Bapak Brianur. Oh, ini ada pertanyaan di Facebook dok. Ya, di Facebook ini dari Anggita Pratami. Anak saya terlambat bicara di masa kecilnya, walau selanjutnya saya anggap normal. Ketika besar baru kelihatan bahwa dia ada ketinggalan untuk komunikasi verbal. Contohnya ketika usia 8 tahun, dia belum bisa membedakan antara tinggi, jauh, dalam, panjang, dan seterusnya. Jadi kalau bicara sering salah dalam menggunakan kata. Nah ini apa ada kelainan dok? Maksudnya gitu mungkin ya pertanyaannya ya? Iya. Jadi sesuatu ya? Iya, kalau anak di atas 5 tahun belum bisa berbicara dengan baik dan normal, kita hati-hati apakah intelektualnya terganggu atau tidak. Nah di sini kita butuh bantuan psikolog untuk melihat ada tidak gangguan disabilitas intelektual atau hanya misalkan misalnya kalau angka diskalkuli. Nah, dia ada kelainan dalam membalik-balik sesuatu. Nah, itu nanti psikolog yang bisa tahu lebih jelasnya. Tetapi silakan bawa ke dokter untuk screening dulu di awal. Ya. Karena kan kita ada metode menggunakan screening tertentu gitu. Jadi silakan diperiksakan ke dokter spesialis anak ya, Dok? Iya. Nanti bisa ketemu kalau di Solo bisa silakan ketemu dengan dokter Fadilah spesialis anak konsultan di Rumah Sakit Dr. Mungardi ya. Nanti kalau perlu apakah dipertimbangkan untuk konsultasi ke psikolog ya dok ya. Ya semoga terjawab pertanyaannya. Di bawah ada lagi pertanyaan untuk Facebook dari Maharti Marga. Ya assalamualaikum dokter, anak saya usianya 2,5 tahun, baru bisa omong emoh maem, dan untuk kata-kata lain paling baru 1 suku kata. Misal ibu, baru ayah, ai. Ya jadi hanya sepotong-potong ya. Tapi untuk instruksi atau perintah sudah bisa. Misalnya nak tolong ambilkan sandalnya ibu, si anaknya paham dan bisa melakukan perintah. Masih susah kalau diajak untuk menirukan kata. Apakah diperlukan terapi bicara ya? Kalau saya berdasarkan cerita ibunya iya perlu, karena kan kalau usia di atas 2 tahun harusnya dia tidak hanya mengerti perintah, tetapi sudah bisa mengungkapkan kalimat-kalimat sederhana. Nah, silakan dibawa untuk diyakinkan apakah dia pendengarannya normal atau tidak, interaksinya benar-benar bagus apa tidak. Kalau memang gangguan pendengaran tidak ada, interaksinya bagus, bisa disebut sebagai gangguan bahasa ekspresif. Jadi reseptifnya ngerti, diberi perintah tahu, tetapi ekspresifnya belum keluar. Kalau misalkan ibu di tempat yang jauh, misalkan di masa pandemi seperti ini, perbanyak interaksi sosial dulu, diajak ngobrol sebanyak-banyaknya. Coba minimalisir screen time, perbanyak aktivitas 2 arah, atau kalau memang mau pakai screen time boleh, tapi hanya untuk belajar, misalkan seperti itu. Didampingi ya? Ya, pendampingan dulu. Ya, semoga terjawab ya pertanyaannya dari Ibu Marga di Facebook. Ada lagi pertanyaannya? Rahayu Manggiasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dok. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anak saya cowok usia 14 bulan, belum bisa jalan dan bicara. Bagaimana cara agar bisa segera jalan dan bicara ya? Usia 14 bulan dok, belum bisa jalan. Normal nggak sebenarnya dok? Ya, jadi gini, tergantung, kan tetap harus kita lihat kemampuan pemeriksaannya bagaimana. Misalkan otot-ototnya sudah kuat apa belum, apakah dia hanya sekedar takut untuk memulai jalan atau benar-benar belum bisa. Nah, apakah dia sudah bisa merangkak, sudah rambatan, sudah belajar berdiri, sudah belajar melangkah apa belum? Gitu ya? Berdiri sambil berpegangan. Kemudian kontaknya bagaimana, lingkar kepalanya sesuai apa tidak. Nah,
tidak bisa kita simsalabim bagaimana sih sebenarnya biar bisa jalan atau bicara. Tetap silahkan datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian kalau misalkan nih dilihat nih kemampuan kalau 14 bulan itu sudah berdiri apa belum. Kalau sudah bisa berdiri, bisa merambat 1-2 langkah sebenarnya sudah bagus. Dan bicaranya apakah tadi ya sudah babbling, sudah ada setidaknya 1-2 kata yang jelas, bisa menunjuk, sebenarnya sudah bagus. Sudah bagus ya? Iya, karena kalau 14 bulan bicaranya baru tahap itu 1-2 kata yang jelas. Ya, kalau dikatakan terlambat itu kalau usia berapa dok kalau untuk bisa berjalan? Jalan itu terlambat sebenarnya 18 bulan. Tapi ya? kan kita tidak harus menunggu sampai 18 bulan. Jadi sebenarnya 14 bulan belum jalan, silakan datang biar dicek. Oh ternyata dia sudah bisa berdiri, sudah bisa melangkahkan kaki, ternyata hanya takut mungkin itu. Jadi jangan terlalu sering digendong, biarkan anak floor time misalnya di bawah gitu. Penggunaan baby walker itu juga nggak direkomendasikan? Tidak direkomendasikan. Ya, semoga terjawab ya dari Bu Rahayu Manggiasih ya. Ada lagi di Facebook, di Instagram. Wah ini banyak sekali dok pertanyaan mengenai topik keterlambatan bicara nih ternyata. Eti Dwi Setyaningsih, siang dokter, saya punya saudara, anaknya sudah umur 3 tahun, bicaranya belum jelas, tes pendengaran katanya bagus. Kalau di terapinya terapinya selama ini di rumah sakit ya, apa boleh diterapi sendiri ya? Jadi gini, kalau terapi di rumah sakit tuh biasanya kan cuma 1-2 kali seminggu. Nah di luar jadwal terapi, orang tua harus memberikan stimulasi tetap dan melatih. Jadi tidak hanya stimulasi, juga ibunya akan dapat PR nih dari terapis. Bu, besok anaknya diajari ini ya, misalkan mainan Lego atau harus bermain air. Sebenarnya tujuannya bermain air, bermain bola itu kan meningkatkan interaksi. Nah itu yang dikerjakan. Jadi tidak hanya pasrah sama terapi, tapi kalau di rumah dibiarkan. Oh anak saya kan udah terapi. Nah itu seringnya lupa. Ya. Jadi seringkali anak saya sudah diterapi nih berapa bulan nggak ada kemajuan. Ternyata follow up di rumahnya. Jadi tidak berkesinambungan antara di rumah sakit dan di rumah. Seperti kalau kita belajar di sekolah, ikut les, sudah les, tapi kalau tidak pernah latihan tentunya kan tidak akan segera bisa. Ya. Jadi sebaiknya walaupun sudah diterapi bicara di fasilitas kesehatan tertentu, sebaiknya juga tetap distimulasi di rumah ya dok ya. Nah dok, kalau untuk terapi wicara dok, menyambung pertanyaan ini, terapi wicara itu sebenarnya ada batasan waktu tertentu nggak sih dok? Dikatakan sekian bulan anak dilakukan terapi wicara, kalau misalnya belum ada perbaikan, itu berarti gagal atau failed? Sebenarnya bukan gagal, karena kan kita itu kadang cocok-cocokan ya. Tempat terapi yang bagus, tapi anaknya masuk aja belum mau, tentunya kan gagal. Karena itu kan diperlukan bonding ya, jadi kan cocok-cocokan, apalagi anak ya, masuk ke rumah sakit aja dia sudah takut, apalagi ke tempat terapi sendirian, tidak ada orang tua yang mengantar, karena kalau terapi itu kan sendiri, antara terapis dengan anak saja, jadi butuh satu bonding yang bagus, dia cocok apa enggak. Jadi kita evaluasi itu 2-3 bulan pertama dokter Lintang. Kalau 2-3 bulan pertama itu terapi sudah dijalankan dengan reguler, kontinu, tidak ada perkembangan, perlu kita evaluasi apakah ada metode yang salah dalam memberikan terapi, atau dia tidak ada bonding sama sekali, jadi anak hanya menangis, jadi tidak ada pelajaran yang masuk, ketakutan. Nah itu perlu kita pertimbangkan apakah harus pindah atau meneruskan di situ dengan ganti terapis misalnya. Misalkan anak cowok maunya sama cowok, atau anak cowok maunya sama cewek, nah itu juga perlu dipertimbangkan. Dievaluasi juga stimulasi di rumah ya dok ya? Iya, di rumah juga seperti apa, misalkan ke rumah sakit cuma sekali, di rumah tidak ada interaksi sama sekali, ya sama aja kosong gitu. Ya, semoga terjawab nih pertanyaannya tadi di Instagram. Ada lagi pertanyaan di Facebook? Di Facebook maupun di Instagram, silahkan untuk ayah bunda yang mau memberikan pertanyaan, bisa klik di kolom komentar di Instagram maupun di Facebook nih, kita masih ada waktu. Ya, sambil menunggu dok, ya dok ya. Kalau untuk keterlambatan bicara nih di Indonesia, angka kejadiannya tinggi nggak sih dok sebenarnya dok? Jadi gini, sekarang
kok kesannya semakin banyak karena orang tua kan sekarang semakin aware. Sosmed semakin banyak ibu-ibu mengupload, wah anakku udah bisa ngomong nih, misalkan gitu, anakku sudah bisa nulis. Nah tentunya ibu-ibu yang lain baper. Lihat selebritis dong. Iya, lihat selebgram. Anaknya si selebgram ini udah bisa ngomong nih, anakku kok seumuran belum bisa ngomong nih. Jadi gitu semakin melek teknologi kan ya juga. Jadi kalau zaman dulu mungkin anak usia 3 tahun, 4 tahun, nanti juga ngomong sendiri gitu ya. Tetapi sekarang tuntutan sosial begitu besar. Ada sosmed, sekolah juga usianya semakin kecil. Kok anak saya beda ya sama temennya gitu. Nah, jadi kesannya jumlahnya angkanya itu semakin besar. Sebenarnya enggak hampir sama. Cuma ya itu tadi karena tuntutan sosial yang banyak jadi seperti itu. Jadi stres sendiri ibunya. Iya. Padahal tiap anak perkembangannya beda-beda ya dok ya. Ini ada pertanyaan dok di Instagram, Emi Sahmia. Assalamualaikum dok, waalaikumsalam. Anak saya laki-laki 18 bulan. Cuman bisa bilang iya dan wow. Wow. Sebulan kemarin di terapi wicara isinya cuma nangis. Saya stop karena mau saya latih sendiri. Diagnosis dokter GBE. GBE itu apa dok? Gangguan bahasa ekspresif. Gangguan bahasa ekspresif. Iya. Ya. Apakah langkah saya salah untuk stop terapi ya? Terima kasih pertanyaannya dari Mbak Emi Sahmia. Ya. Bisa salah, bisa enggak sebenarnya. Tergantung apakah ibu bisa melakukan terapi dengan baik dan benar. Kemudian perlu dievaluasi, kemarin sebulan itu nangis, apakah sudah cocok atau hanya karena tidak cocok. Mungkin sebenarnya kalau kita latih sendiri rutin dengan metode yang benar, bagus. Asal kita tidak permisif. Misalkan, anaknya nangis, kita stop. Berarti kan kita terlalu memanjakan anak. Berarti nanti lama-kelamaan dia akan menggunakan nangis sebagai senjata. Untuk menyetop apa yang kita suruh, misalnya seperti itu. Jadi dia nggak suka, ya udah nangis aja deh, ntar juga mamaku juga diem gitu. Iya, jadi mendingan dilanjutkan dulu terapisnya. Jangan sampai nih kita terapi sendiri kekeh nih. Ini kan salah satu bentuk denial juga ya. Kita kekeh terapi sendiri, tahu-tahu usianya udah 2,5 tahun, semakin sulit nanti. Jadi semakin cepat kita deteksi, semakin cepat kita memberikan intervensi, itu akan semakin bagus. Ya, semoga terjawab ya pertanyaannya dari Mbak Emi Syahmia tadi. Ada lagi di Instagram dari Sinta Dewi. Pagi dok, anak saya usia 4 tahun. Bicaranya delay dan pernah terapi wicara. Alhamdulillah sudah banyak perkembangan, hanya saja fokus untuk matanya masih kurang dok. Apakah masih harus diterapi lagi? Untuk perintah sudah paham. Ya, kalau 4 tahun harusnya fokusnya sudah bagus. Kalau 4 tahun. Nah, kalau saya, di sini nih banyak perkembangan itu seperti apa? Karena perkembangan yang kita maksud kadang berbeda dengan ibu. Jadi tetap datang ke fasilitas terdekat dulu. Jadi jangan denial, tetap periksakan. Apapun hasilnya kita bicarakan, kita konsultasikan dengan dokter yang memeriksa. Karena kalau usia 4 tahun tuh setidaknya fokusnya sudah ada sekitar 15-20 menit. Ini kan usia TKA. TKA itu kan biasanya 1 jam belajar sekitar 15-20 menit. Sudah bisa membuat lingkaran, sudah bisa membuat kotak misalkan, atau hanya garis lurus, garis miring, itu dia sudah bisa konsentrasi. Harusnya sudah wajar ya dok? Iya. Jadi nggak mesti harus bisa membaca ya umur 4 tahun ya, malah nggak boleh tuh bisa membaca ya. Jadi kalau fokus anak umur 4 tahun paling sekitar tidak minimal 10 menit sudah ya. bisa ya. Jadi kalau misalnya baru belajar membuat garis 10 menit terus bubar, itu berarti ya sebenarnya normal wajar. Ya dok? Dia udah bosen kan? Karena bosen, usia segitu itu kan bermain, bukan belajar. Nah kalau bermain dia kontaknya bagus, konsentrasinya bagus, ya berarti memang dia nggak tertarik dengan apa yang kita berikan tadi. Misalkan main sepak bola 15 menit, 30 menit tahan, berarti kan kontaknya bagus. Karena sepak bola itu kan koordinasi mata, kaki, juga tangan, misalkan dia mau gerak kemana, atau sepedaan. Kalau sepedaan dia bagus, bisa ya berarti bagus. Gitu ya dok ya? Itu penting ya, main di luar itu. Main di luar, sepeda, sepak bola, basket, itu kan merangsang mata, tangan, kaki, semua tubuh gerak. Jadi kalau dia bisa sebenarnya berarti konsentrasinya bagus. Jadi nggak masalah ya? Iya. Bisa dikatakan anak masih fokus tetap. Iya. Ya ini ada
Pertanyaan lagi dari Etika Andi Rahman. Dokter izin bertanya, apakah pemberian multivitamin tertentu dapat merangsang kecerdasan otak anak? Termasuk kasus keterlambatan bicara. Ini juga sering ada pertanyaan nih, Dok. Enggak sih. Jadi kadang terapi. Orang tua berharap anak saya ini belum bisa ngomong nih, ada nggak vitamin yang bisa bikin anak saya bisa langsung ngomong, Dok? Gitu. Nanti sedunia pinter semua minum vitamin. Nanti yang jual vitamin kaya raya nanti. Jadi sebenarnya kalau multivitamin itu enggak ya. Jadi multivitamin itu sebenarnya diperlukan saat kita misalnya ada defisiensi, ada kekurangan. Tetapi kalau anaknya makannya bagus, hanya untuk keterlambatan bicara sebenarnya tidak perlu. Jadi banyak itu, saya lupa namanya mereknya ya, mungkin tidak usah sebut merek ya, di Instagram, di media sosial tuh banyak, apalagi di marketplace. Harganya itu sekitar 2-3 juta. Dan daripada 2-3 juta tidak ada hasilnya, mendingan untuk terapi sebenarnya. Ya. Terapi yang rutin, seminggu idealnya itu 2-3 kali, dengan satu sesi sekitar 45-60 menit. Itu yang paling ideal. Ya. Jadi multivitamin yang spesifik untuk meningkatkan keterlambatan bicara pada anak tentunya tidak ada. Daripada beli mahal-mahal ya mending untuk konsultasi ke dokter ya, Dok ya. Untuk terapi ya, stimulasi di rumah mamahnya gitu. Ya. Kayak multivitamin ada nggak? Mungkin barangkali ada beberapa dokter yang meresepkan multivitamin, tapi itu tentunya tidak spesifik untuk bicaranya. Bicara ya gitu. Ya. Ada lagi, Dok, dari Wirawan Barata. Dok, kenapa anak tidak boleh terapi ditemani orang tua? Oh iya. Ya seperti tadi ya, orang tua itu cenderung permisif. Misalkan, kok terapisnya galak banget ya, saya minta ganti gitu. Padahal itu sebenarnya metode. Jadi saat mengajari anak itu intonasi lebih keras bicaranya. Nah, jadi suaranya lebih keras gitu ya? Iya, untuk menarik atensi. Nah, mungkin kalau orang tua yang baper, kok anak saya digalain misalkan. Atau gitu. Saat fisioterapi itu, kadang orang tua nggak tega, Mas jangan digituin misalkan gitu. Nah seperti itu sebaiknya dihindari. Atau orang tua kalau anak lihat orang tuanya kan pengennya ikut, jadi tidak konsen, itu juga mengganggu saat terapi. Jadi seperti kita belajar di sekolah. Jadi kan kalau TK, SD itu sudah tidak boleh ditemani. Gunanya apa? Biar anak itu fokus terhadap pelajaran hari itu, terhadap terapi program hari itu, biar dia fokus dan konsentrasinya tidak pecah antara pengen ke orang tua atau ikut terapi. Mungkin awal-awal boleh untuk menemani sekitar 5 menit, habis itu ditinggal pelan-pelan. Biar anaknya nyaman dulu ya, Dok. Iya, mungkin untuk nyaman dulu 2-3 kali boleh, habis itu tentunya biar lebih efektif ditinggal aja. Oh gitu. Jadi tujuannya anak tidak boleh ditemani itu seperti itu ya. Ayah Wirawan nih. Ada lagi dari Mbak Sinta. Pagi, Dok, apakah biasanya keterlambatan bicara ada hubungannya dengan alergi makanan? Terima kasih ya. Tidak ada hubungan secara khusus. Jadi kalau memang saya sering dengar nih anak belum bisa bicara, tidak boleh makan gluten, tidak boleh makan tepung, tidak boleh makan gula terlalu banyak. Padahal tidak ada hubungannya. Kecuali kalau anak memang punya alergi. Nah ini Dokter Lintang juga divisi alergi nih sekalian. Jadi misalkan anak sudah alergi seafood, ya jangan kita kasih seafood karena saya bilang tidak ada hubungannya. Jadi tergantung dari riwayat anaknya. Kalau memang dia sudah ada riwayat alergi, tentu kita memberikan sesuai pantangan yang diberikan oleh dokter. Tetapi kalau memang anaknya tidak ada riwayat alergi, sebenarnya semua makanan boleh. Malah justru kalau kita kita pantang nih, nggak boleh makan gluten, nggak boleh makan tepung, nggak boleh makan gula, nggak boleh makan telur, terus anaknya makan apa? Kan kasihan. Nanti anaknya jadi gizi kurang. Kemudian anaknya jadi lebih mudah marah, tantrum, karena kesenangannya dicabut semua. Sekarang kalau anak cuma minum susu sama makan nasi, tahu-tahu nggak boleh makan gula. Jadi susu nggak boleh, gula nggak boleh, makannya hambar semua, tentu dia jadi cranky, jadi nggak doyan makan, jadi lemes, terapi marah-marah terus, jadi semakin susah. Gitu. Jadi kalau untuk hubungan secara langsung tidak ada ya, Dok ya. Dok, menyambung, Dok, pertanyaan yang anak-anak sering makan gula. Ada beberapa, ini pertanyaan sih, anak yang makan coklat, minum susu coklat, makan minum yang manis-manis itu bikin anak itu nggak fokus, jadi hiperaktif.
terlalu aktif itu sebenarnya berhubungan nggak sih? Itu mitos atau fakta, Dok? Mitos kalau saya bilang. Mitos ya? Ya, karena kebetulan guru saya pernah memberikan di disertasi beliau, Prof. Hardiono, itu anak justru diberi gluten dalam jumlah yang besar, tetapi tidak ada hubungan dengan tingkat hiperaktif dia. Jadi hiperaktif itu banyak faktor. Mungkin karena misalkan nih, dia sudah lama puasa coklat, tahu-tahu dikasih seneng. Nah, senengnya itu dia wujudkan dalam bentuk hiperaktif. Misalkan bisa seperti itu. Jadi kan dia belum bisa mengungkapkan apa-apa ya. Jadi senengnya dia sama senengnya kita beda. Kalau kita dikasih jadi seneng, dia mengekspresikan kebahagiaannya gitu dengan ya? hiperaktif mungkin. Kayak kita Ya dikasih kayak hadiah kita suami dikasih gitu kan. hadiah kan, langsung berlebihan ya, emosinya berlebihan, ada yang nangis kenceng. Nah, kalau dia mungkin hiperaktif. Jadi perhatikan, asal tidak ada alergi sebenarnya enggak. Nggak masalah ya, berarti tidak berhubungan ya sebenarnya. Tidak berhubungan. Nah, kalau dia memang senangnya coklat, kita kasih susu putih, kalau enggak doyan kan kasihan nanti. Ya, Misalnya jadi gitu. itu mitos berarti ya, Iya. Bunda. Jadi kadang-kadang kan ada, Dok, anaknya terlalu aktif, Iya. jangan dikasih susu coklat lah, apa hubungannya susu Iya, coklat atau ya? jangan makan tepung. Nah, Iya. padahal semua kita makan pakai tepung. Nggak masak, kita makan roti tawar ada tepung. Ya, Betul. jadi itu mitos. Ya. Ya. Terima kasih Dokter Fadilah. Ini ada masukan nih dari Dia Fatma. Mom Aska, Min usul pembahasan untuk next bahas tentang terapi wicara. Terapi untuk anak-anak istimewa yang dilakukan di rumah. Karena selama pandemi off terapi wicaranya. Oh ya, selama pandemi mungkin beberapa fasilitas kesehatan banyak yang tutup ya untuk Iya. terapi wicara ya. Terima kasih. Mungkin ada telekonferensi ya, Dok. Telekonferensi. Telemedicine kok, Telemedicine. Telemedicine untuk terapi di beberapa kota besar sudah mulai ada. Nah, mungkin nanti kita di rumah sakit ini bisa mengadakan. Oh, jadi untuk terapis wicaranya itu sudah bisa telemedicine juga ya, Dok? Iya, jadi kayak kita sekolah daring gitu, Oh, beberapa gitu. gitu. Tetapi ya ada syaratnya. Misalkan terapis sudah pernah ketemu anak, jadi tahu perkembangannya. Jadi bukan untuk pasien baru. Contohnya seperti Contohnya, itu. ya. Terima kasih Mbak Dia Fatma ya. Nanti ini bisa jadi masukan kita ya. Bisa kita undang nih nanti fisioterapis ya, terutama terapi wicara dari Rumah Sakit Muardi ya. Ya, terima kasih masukannya Mbak Dia Fatma. Ada pertanyaan lagi di Facebook? Belum ada pertanyaan lagi di Facebook ya. Ya, Dok, ada lagi, Dok. Kadang-kadang orang tua tuh sering bertanya kalau misalnya, oh ini udah ya tadi ya. Ini ada pertanyaan nih di Facebook. Retno Wulan Paramantantri. Dok, anak saya umur 2 tahun 7 bulan. Dia baru bisa ngomong mah, ayah, mi, pis. Dan seringnya menunjuk sambil bilang ini kalau ingin sesuatu. Mungkin total kosakatanya tidak sampai 100. Dia bisa kalau 1, 2, 3 sampai 7. Tapi masih babbling. Nah, apakah dia harus ikut terapi bicara atau harus konsul ke dokter dulu ya? Ya. Jadi kalau ada anak dengan gangguan bahasa, sebenarnya bilingual belum boleh dulu. Jadi kuasai bahasa ibu dulu. Kalau dia sudah bisa, baru mau sampai 3-4 bahasa itu tidak akan masalah. Nggak ada masalah ya? Iya, tapi kalau dia bahasa ibunya belum lancar, jangan tambahkan bahasa lain dulu. Nah, sekarang kan misalnya nih 1, 2, 3, tapi kata 1, dasarnya 2, 3. 1, 2, 3 dia belum mengerti kan kasihan. Ya. Karena kan sekolahnya dia belum tentu di sekolah bilingual, contohnya seperti itu. Nah, apakah harus terapi bicara atau harus konsul dulu? Kalau saya tetap konsul dulu, karena belum tentu nanti programnya itu terapi bicara. Banyak sekali terapi-terapi, misalkan terapi okupasi, bicara, sensori integrasi. Apakah ternyata ada gangguan oromotor, dia harus diterapi juga, itu banyak faktor yang mempengaruhi. Ya, nah ini juga seringkali ya, Dok ya, ada pertanyaan dari orang tua nih. Kadang-kadang anaknya diajarin bahasa lain selain bahasa ibu nih sedini mungkin. Diliatin YouTube misalnya, atau Montessori itu ya, atau apa tuh namanya di televisi misalnya. Sekolah-sekolah di kota-kota besar, mungkin beberapa sekolah-sekolah di kota besar itu kan dari usia dini ya, Dok, dari usia anak 6 bulan aja sudah ada yang sekolah bahkan ya. Bahkan pengantarnya pun sudah mulai ada yang bahasa Inggris. Nah, sebaiknya kalau dilihat dari sisi perkembangan anak itu rekomendasinya gimana sih, Dok? Jadi gini, kalau tadi saya bilang kalau tidak ada gangguan bicara, sebenarnya boleh-boleh aja dia mau masukin bilingual.
Bahkan sekarang tuh di Solo sebenarnya sudah ada yang pakai 3 bahasa, misalnya bahasa Inggris, bahasa Mandarin, sama bahasa Indonesia untuk usia playgroup. Asal dia tidak ada gangguan, dia akan cepat, karena anak itu kan lebih cepat ya belajar bahasa. Kayak saya nih, tahu-tahu diajari bahasa Belanda belum tentu bisa ya. Beda kalau anak kecil tuh diajak langsung bisa berinteraksi. Nah, tetapi kalau ada gangguan bahasa sebaiknya ditunda dulu, perbaiki dulu agar dia bisa interaksi, baru nanti kalau sudah jelas dia bisa, tidak ada gangguan, sudah lolos nih dari terapi, baru boleh mau masuk. Gitu. Jadi tentunya orang tua harus tahu kondisi kondisi anaknya, ya. Jangan dipaksakan, wah kan sekolah yang bagus di sana, masa anak saya nggak ke sana, misalkan gitu. Tapi rekomendasinya tetap harus menguasai bahasa ibu dulu ya, Dok, ya? Baru dibelajar. Kalau memang ada gangguan, tapi kalau anaknya nggak ada gangguan ya nyaman-nyaman aja. Jadi kita perhatikan saat misalkan kita mengenalkan bahasa, kok dia malah bahasa ibunya nggak jalan gitu. Ya perbaiki dulu bahasa ibunya. Oh gitu. Ya. Ya, terima kasih Dokter Fadilah. Ada pertanyaan dari Rispartianti. Assalamualaikum dokter. Mau tanya, ponakan umur 8 tahun, autis hiperaktif. Dia terlambat bicara juga. Kemudian dia terlambat bicara, autis, hiperaktif. Nah, ini bagaimana? Kalau autis itu kan gangguan komunikasi ya, pasti ada terlambat bicara. Usianya sudah 8 tahun. Jadi autis itu dari ringan sampai berat. Dilihat dulu autisnya dia ringan, sedang atau berat. Kalau 8 tahun belum, sebenarnya dari gangguan bicara itu 80-85% itu bagus. Hanya 10-15% itu yang jadi tidak bagus. Nah, dilihat juga apakah dia ada gangguan intelektual. Sudah berapa lama dia terapi? Kalau baru sebulan ditanya kok belum ada kemajuan, ya tentunya nggak bisa. Nggak bisa ya. Umur berapa dia tegak diagnosis? Jadi umur berapa dia ketahuan autis? Terapinya seperti apa? Itu harus kita tanyakan lebih lanjut. Jadi tentunya tiap anak dengan diagnosis yang sama belum tentu sama hasilnya outcome-nya sama ya dok. Penyebabnya juga belum tentu sama. Jadi tetap harus dikonsultasikan kembali. Iya, silakan diskusikan dengan dokter dan terapis yang merawat. Seperti dok, kalau misalnya terapi bicara itu kan tadi dokter bilang 3 bulan harus dievaluasi ya dok ya. Kita lihat keberhasilannya bagaimana, observasi dievaluasi ya. Kalau sudah baik ya berarti stop dok biasanya dok. Kalau sudah baik tergantung. Kalau dia sudah bisa ngejar sesuai usianya, boleh di stop, dilatih sendiri di rumah. Karena kan tentu pendampingan yang utama kan di rumah saja. Tetapi kalau 3 bulan itu sudah bagus tapi belum mencapai yang seharusnya, tetap kita lanjutkan dulu. Gitu. Jadi ada buku komunikasi antara terapis, dokter rehab medik, dan dokter anak. Ya, itu menarik sekali ya. Jadi ayah bunda jangan menyetop sendiri sebaiknya ya. Iya. Terkadang harus kalau misalnya sudah di terapi bicara tapi belum ada menunjukkan hasil, jangan putus asa. Iya. Konsultasikan kembali dengan dokter atau dengan dokter rehab mediknya ya dok ya. Apakah ada yang perlu dievaluasi nih ayah bunda dari putra putrinya, dari metodenya atau mungkin follow up yang di rumah ya dok ya. Ya, pertanyaan semua sudah dibaca. Kita masih ada waktu 5 menit. Kalau masih ada yang ingin bertanya dari Sobat Muardi, ayah bunda di Instagram maupun di Facebook. Ini terima kasih juga Mbak Diah Fatma ya. Terima kasih sudah dibacakan usulnya ya. Semoga nanti segera kita realisasikan ya. Terima kasih dari Mbak Diah Fatma tadi masukannya. Kalau untuk Sobat Muardi, ayah bunda yang tidak sempat menyimak acara Instagram live kita hari ini, bisa nanti kita masukkan YouTube ya. Cek di Facebook atau di Instagram juga bisa ya. Di Instagram, di Facebook maupun di YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya di YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi. Ini masih ada satu pertanyaan lagi dok sebelum kita tutup ya. Dari Mbak Diah Fatma. Anak akhir-akhir ini sering tantrum. Apakah ada gangguan hormon ya dok? Karena anak saya memang ada gangguan pendengaran ya. Nah, jadi kalau anak berkebutuhan khusus itu bukan dia yang mengerti kita, tapi kita yang mengerti dia. Nah, saat dia tantrum, apakah ada sesuatu yang dia inginkan tapi kita belum bisa memberikan? Dilihat benar-benar. Nah, kalau misalkan nih tantrum,
kita sudah memberikan semuanya dia masih tantrum, coba ditinggal biar dia tenang dulu. Oh gitu. Jadi dibiarkan aja, asal tidak ada barang-barang yang membahayakan, kita amati dari jauh. Nanti kalau dia sudah tenang, baru kita bicara baik-baik. Misalkan seperti itu. Jadi pahami keinginan anak seperti apa, kemudian kalau memang kita sudah mengupayakan dia masih tantrum, tinggal dulu. Karena kalau dia tantrum kita turuti, nanti semakin menjadi tantrumnya. Terkadang orang tua juga jadi ikut emosi nih. Iya, jadi mendingan tantrum. kita sama-sama menenangkan, anaknya lebih tenang, kita juga tenang, biar nanti bisa sama-sama ngomongnya, interaksinya lebih nyaman. Sebenarnya dok, normal tuh anak tantrum itu sampai dengan usia berapa sih? Anak normal ya, bukannya anak kebutuhan khusus ya dok? Ibu-ibu aja juga sering tantrum. Iya deh. Ngomong nggak jelas itu sebenarnya bentuk dari tantrum. Jadi iya, jadi manajemen diri kita, manajemen emosi itu yang memang pengaruh. Sebenarnya semakin seiring bertambahnya usia, harusnya kejadian tantrum itu semakin berkurang. Ya kayak kita lah bisa nahan emosi apa enggak. Sebenarnya kan tantrum itu manajemen pengaturan emosi dalam diri kita. Jadi kalau ada ibu-ibu yang marah-marah nih, uang belanja kurang, ngomel nggak jelas, uang SPP anak naik, ditinggal aja ya berarti. Jadi sebenarnya kita menyendiri dulu, jangan sampai kita ikutan tantrum, anak ikut dimarahi. Iya. Jadi sebenarnya itu masih normal ya, masih ya, normal. Gitu. Tapi tentunya bagaimana manajemen kita emosi ya, manajemen emosi ya. Ya terima kasih karena waktunya sudah habis ya, waktunya sudah habis. Masih ada satu pertanyaan. Oh, masih ada satu pertanyaan di mana Mbak? Di Instagram. Di Instagram. Masih ada satu pertanyaan di Instagram. Ya. Ini dari Andriani Wardani, Dok. Dok, anak usia 21 bulan. Bila belum mampu membentuk kalimat, hanya mampu memanggil ayah, papa, dan mengoceh tidak jelas. Namun jika ingin sesuatu hanya menunjuk ya. Pertanyaannya hampir sama ya dengan pertanyaan tadi ya. Yang di atas juga nih dari Mbak Niul. Dok, apakah wajar anak mau 2 tahun ngomongnya kadang jelas kadang tidak ya? Masih wajar kan ya. Jadi belum semua kata-kata dia tahu. Jadi asal pengucapannya tahu, maksudnya benar, sebenarnya harus kita apresiasi. Jadi kita ajak interaksi dulu sebanyak-banyaknya, komunikasi 2 arah dengan baik. Kalau dia maju semakin bagus, semakin perbaikan, kata-katanya semakin jelas dan semakin banyak, semakin membentuk kalimat, berarti tidak perlu datang ke dokter. Tapi kalau nggak maju-maju, silahkan datang ke dokter. Silahkan datang ke dokter, barangkali dipertimbangkan untuk terapi bicara ya dok ya. Ya, sudah terjawab pertanyaannya semua ya di Instagram maupun di Facebook. Terima kasih yang sudah bergabung di Instagram maupun di Facebook. Hasil rekaman live streaming hari ini bisa dilihat kembali di Facebook dan YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi dan juga di Instagram-nya Rumah Sakit Dr. Muardi. Jangan lupa klik komen, like, dan subscribe ya di akun media sosial kita. Terima kasih dokter. Ada closing statement dok. Ya, pesan dan pesan, bukan kesan dan pesan sih, pesan-pesan nih dok. Jadi yang penting itu kita harus tahu sedini mungkin, karena kita kan yang tiap hari ya sebagai orang tua harus tahu kapan anak saya ada gangguan. Jangan denial, jangan shopping dokter atau shopping di sosmed. Lebih baik langsung datang ke fasilitas terdekat untuk tahu memang ada gangguan atau tidak. Kalau sudah terdiagnosis jangan denial. Jangan tidak memberikan terapi sendiri, tetapi silahkan datang ke tempat terapi yang benar dan memang terrekomendasi. Ya, menarik sekali Dr. Fadilah closing statement-nya ya. Terima kasih Dr. Fadilah sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir, bergabung dan memberikan pencerahan untuk kita semua nih Sobat Muardi dan Ayah Bunda. Ya, terima kasih untuk Sobat Muardi dan juga Ayah Bunda yang sudah bergabung di Instagram maupun di Facebook Live kita hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di acara Muardi Asah Asuh Asih berikutnya. Anak sehat, anak hebat, anak sehat, Indonesia hebat. Sampai jumpa.